Pemilik sebuah restoran yang telah bangkrut menawarkan tempat tinggal kepada seorang pria tunawisma dan putrinya di dalam bangunan restoran itu selama proses penjualan berlangsung. Suatu hari, pemilik itu masuk ke restoran tanpa mengetuk pintu dan terkejut dengan apa yang ia temukan pria itu lakukan. Davide duduk diam di trotoar, menunggu putrinya keluar dari sekolah. Ia memilih jalan yang lebih sepi, jauh dari pintu masuk utama, untuk menghindari perhatian. Orang tua lain berkumpul di depan sekolah, mengobrol sambil menunggu anak-anak mereka. Tetapi Davide lebih suka menjauh dari keramaian. Ia tahu jika ia bergabung, tatapan penuh penghakiman akan mengikutinya. Mereka tidak mengerti, pikirnya dengan getir. Jika saja mereka tahu betapa kerasnya aku berusaha membangun kembali hidup kami, mungkin mereka tidak akan melihatku seperti itu. Tenggelam dalam pikirannya, Davide merenungkan kesulitan yang ia hadapi. Mungkin aku harus lebih memaksakan diri, mencoba sesuatu yang belum terpikirkan, gumamnya. Pasti ada jalan keluar, aku hanya belum menemukannya. Sebelum ia larut lebih dalam kekhawatirannya, suara ceria mengagetkannya kembali ke kenyataan. "Ayah, aku di sini." Suara penuh semangat Lucia menerangi suasana ketika ia berlari ke arah ayahnya. Wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. "Ayah tidak akan percaya betapa banyak hal yang ingin kuceritakan," serunya hampir kehabisan napas. "Aku belajar banyak hal baru hari ini dan guru bilang aku sangat pintar." Kata-katanya mengalir deras, penuh energi dan kebanggaan. Davide berdiri, wajahnya cerah sambil menyesuaikan antusiasme putrinya. "Baiklah sayang, ceritakan semuanya. Tapi ayo kita jalan sambil bicara. Kalau tidak, makan siang akan tertunda," katanya sambil tersenyum, mengambil tas ransel Lucia saat mereka berjalan bersama. Lucia berbicara dengan semangat, menceritakan harinya dengan penuh animasi, sementara Davide mendengarkan dengan saksama, mengangguk dan tertawa pada ceritanya. Percakapan mereka terus berlanjut sampai mereka tiba di restoran Matteo Oliver. Gang kecil di samping bangunan itu telah menjadi tempat perlindungan kecil bagi Davide dan Lucia, sebuah tempat kenyamanan di tengah perjuangan mereka. Matteo, sang pemilik restoran, adalah seorang pria dengan ekspresi serius yang menyembunyikan kebaikan di dalam hatinya. Meskipun terlihat tegas, belas kasihnya meluas kepada siapa saja yang membutuhkan. Seperti biasa, sekelompok kecil tunawisma berkumpul di gang itu dengan sabar menunggu makanan mereka. Davide dan Lucia telah menjadi wajah yang dikenal di sana dan beberapa orang menyapa mereka dengan hangat saat mereka tiba. Aroma lezat dari makanan yang baru dimasak tercium di udara saat mereka mendekati pintu penyimpanan restoran, tempat Matteo sibuk mengatur panci besar berisi makanan hangat. Ia menoleh dan menyapa mereka dengan campuran keramahan dan ketegasan khasnya. "Davide, Lucia, bagaimana hari ini? Kalian tepat waktu. Aku baru saja selesai mengisi ulang panci-panci ini." "Terima kasih kepada Anda, Pak Matteo. Kami jauh lebih baik," jawab Davide dengan tulus. Suaranya penuh rasa syukur. "Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana aku bisa menghidupi putriku tanpa bantuan Anda." Matteo melambaikan tangan dengan setengah senyum. "Kamu tidak perlu terus-terusan berterima kasih, Davide. Jujur saja, ini adalah hal yang seharusnya dilakukan setiap tempat. Daripada membuang makanan seolah-olah tidak ada orang di luar sana yang sedang berjuang." Nada suaranya melunak saat ia melanjutkan, "Tapi hei, hari ini aku punya sesuatu yang sedikit berbeda. Kalau tidak enak, kamu bisa salahkan putriku, dia yang punya ide ini," candanya sambil mengisi sebuah wadah dan menyerahkannya. Davide dan Lucia menyampaikan rasa terima kasih mereka, mengambil wadah itu, dan duduk di tempat biasa mereka di gang untuk berbagi makanan.
Cerita ceria Lucia mengisi udara saat mereka menikmati makanan hangat itu, dan untuk beberapa saat mereka makan dalam keheningan yang nyaman. Menjelang akhir makan mereka, Matteo berjalan menghampiri, menarik kursi di sebelah Davide. Adalah hal biasa bagi Matteo untuk bergabung dengan mereka, untuk mengobrol santai, tetapi kali ini ada yang berbeda. Wajahnya tampak lelah dan penuh kekhawatiran. Davide langsung menyadarinya. "Matteo, ada apa? Kamu kelihatan cemas. Apakah ada masalah dengan restoran atau mungkin dengan putrimu?" Matteo ragu sejenak, menggosok kedua tangannya seolah mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya ia menghela napas dalam-dalam dan berbicara. "Davide, semuanya sedang sulit. Restoran ini tidak berjalan dengan baik. Dalam beberapa bulan terakhir, bisnis menurun drastis. Pelanggan semakin sedikit, tagihan terus menumpuk. Aku tenggelam dalam utang. Jika ini terus berlanjut, aku tidak punya pilihan selain menutup restoran ini dan menjualnya." Suaranya terdengar serak, campuran antara frustrasi dan rasa tak berdaya. Davide duduk diam, membiarkan kata-kata Matteo meresap. Restoran ini bukan hanya sekadar tempat makan. Itu telah menjadi simbol harapan bagi dirinya dan Lucia, pengingat bahwa kebaikan masih ada di dunia. Akhirnya ia memecah keheningan, nadanya penuh urgensi. "Harus ada jalan keluar, Matteo. Tidak bisakah kita melakukan sesuatu? Restoran ini terlalu berarti, bukan hanya bagi kami, tetapi bagi semua orang yang bergantung padanya. Tempat ini tidak bisa berakhir begitu saja setelah semua usaha yang kamu lakukan." Matteo mengangkat bahu, ekspresinya berat dengan rasa putus asa. "Aku tidak tahu apa lagi yang harus kulakukan, Davide. Aku sudah mencoba segalanya, promosi, diskon, bahkan mengubah menu. Tetapi tidak ada yang berhasil menarik lebih banyak pelanggan. Dengan kondisi ekonomi sekarang, orang-orang tidak lagi menghabiskan uang untuk makan di luar seperti dulu." Davide bersandar ke depan, suaranya tegas dengan tekad. "Pak Matteo, Anda ada untuk kami saat kami sangat membutuhkannya. Pasti ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membalas budi. Mari kita pikirkan cara untuk menarik perhatian pada restoran ini, sesuatu yang belum pernah Anda coba. Saya tidak tahu apa itu, tetapi saya janji kita akan menemukan idenya." Meskipun ia belum memiliki rencana, tekadnya tidak tergoyahkan. Davide tidak bisa membiarkan Matteo kehilangan tempat yang sangat berarti bagi banyak orang. Wajah Matteo yang lelah melembut, senyum tipis muncul saat ia menggelengkan kepala dengan rasa terima kasih. "Terima kasih, Davide. Sangat berarti bahwa kamu bahkan menawarkan bantuan, terutama dengan semua yang sudah kamu alami. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membantu, tetapi mendengar itu saja sudah memberiku sedikit harapan." Davide mengangguk, matanya penuh empati. "Matteo, aku tahu seperti apa rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap. Itu adalah rasa sakit yang tidak akan aku inginkan untuk siapapun." Suaranya membawa beban kehilangan pribadi dan Matteo bisa melihat kesedihan di matanya, sebuah pemahaman yang lahir dari pengalaman. Merasa sangat tersentuh, Matteo mendorong Davide untuk melanjutkan, merasa bahwa ada lebih banyak cerita yang belum terungkap. "Kenapa kamu tidak pernah menceritakan bagaimana semuanya bisa begitu buruk? Apa yang sebenarnya terjadi?" "Aku bekerja di bidang periklanan. Aku sungguh menikmatinya, menggabungkan kreativitas dengan pemikiran strategis. Aku sangat mahir dalam pekerjaanku, tetapi perusahaan kami kesulitan beradaptasi ketika ekonomi mulai melemah. Klien kami mulai memangkas anggaran mereka. Perusahaan secara perlahan mengurangi jumlah karyawan, dan aku bertahan hingga akhir, berharap situasi akan membaik. Hari ketika aku diberhentikan masih terukir jelas di pikiranku. Wajah-wajah terpana rekan kerjaku, suasana suram yang melingkupi kami. Minggu-minggu berikutnya sangat berat.
Aku mencari pekerjaan tanpa henti, tetapi tidak berhasil. Tagihan menumpuk, tabunganku habis, dan akhirnya hal yang tak terhindarkan terjadi. Aku dan Lucia diusir dari rumah kami. Davide terdiam, rasa sakit dari hari-hari itu masih terasa jelas. Tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, tidak tahu bagaimana melindungi putriku, rasanya seperti tanpa harapan. Pandangannya melayang, mengingat kembali keputusasaan yang dalam dari hari-hari itu, seolah-olah itu mimpi buruk. Matteo tetap diam, menyimak setiap detail penderitaan Davide, pengingat nyata betapa tidak terduganya hidup ini. Davide, aku benar-benar menyesal atas semua yang telah kamu alami. Ketabahan dan kegigihanmu meskipun menghadapi kesulitan sebesar ini sungguh menginspirasi. Aku berharap kamu bisa bangkit kembali, sama seperti aku berharap untuk diriku sendiri. Kita akan melewati ini entah bagaimana dengan banyak keberanian, ujar Matteo dengan tulus dan penuh kekaguman. Davide memberikan senyum penuh terima kasih. Terima kasih, Matteo. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Meskipun aku tidak punya banyak hal untuk ditawarkan, ketahuilah bahwa kamu selalu memiliki dukunganku kapanpun kamu membutuhkannya. Setelah percakapan yang penuh kehangatan itu, Davide dan Lucia berpamitan dengan Matteo dan berjalan menuju tempat tinggal mereka saat ini. Mereka menuju sebuah rumah kosong kecil, di mana mereka mendirikan tenda di bawah atap yang melindungi mereka. Tempat ini, rumah darurat mereka, memberikan perlindungan dari cuaca meskipun segalanya terasa sulit. Gerbangnya selalu terbuka, menyambut, tetapi Davide tidak pernah melangkah melewati batas tak terlihat dari halaman kecil yang terlindung itu. Menghormati tempat itu seolah-olah masih milik seseorang yang tak terlihat. Hari berlalu tanpa kesempatan untuk makan lagi. Saat malam tiba, Davide dan Lucia berbaring di dalam tenda mereka untuk tidur. Satu-satunya suara yang terdengar adalah napas mereka yang teratur dan sesekali suara jauh dari kota. Davide terjaga, matanya terpaku pada langit-langit tenda, pikirannya berputar. Aku harus menemukan jalan keluar untuk kami. Harus ada solusi di depan sana, gumamnya. Pikirannya terus mencari jawaban. Di sampingnya, Lucia tidur dengan damai. Napas lembutnya menjadi pengingat tujuan hidupnya. Dia segalanya bagiku, dan aku segalanya baginya. Aku tidak bisa menyerah demi dia. Dengan tekad ini, Davide akhirnya tertidur. Kesunyian pagi yang tenang mendadak pecah ketika suara tegas dan otoritatif menerobos keheningan, mengejutkan Davide dan Lucia di dalam tenda mereka. Kalian berdua keluar sekarang. Keluar atau aku akan merobohkan tenda ini. Kalian dengar? Nada suara yang memerintah itu membuat bulu kuduk mereka berdiri dan jantung mereka berdebar ketakutan. Lucia yang masih mengantuk dan ketakutan akibat terbangun tiba-tiba menoleh ke ayahnya. Matanya melebar penuh ketakutan. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa mereka berteriak pada kita? Bisiknya dengan suara gemetar. Davide berusaha mempertahankan ketenangan demi putrinya, menjawab dengan suara lembut namun tegas, "Tetap di sini, Lucia. Ayah akan melihat apa yang terjadi. Jangan keluar dari tenda." Instruksinya sambil berusaha menyembunyikan kecemasan yang ia rasakan. Keluar dari tenda, Davide mendapati sosok seorang petugas polisi yang berdiri di samping mobil patroli yang terparkir di jalan. Lampu merah dan biru mobil itu memancarkan bayangan yang menyeramkan di kegelapan. Wajah petugas itu menunjukkan ekspresi serius saat ia langsung berbicara. "Anda telah melanggar properti ini dan tampaknya Anda merusak kunci gerbangnya." Tuduhan itu menusuk hati dan Davide segera menjelaskan situasinya. "Pak, kami tidak merusak apapun. Gerbangnya memang tidak terkunci dan rumah ini sudah lama ditinggalkan. Kami hanya butuh tempat berlindung dari cuaca," jelasnya dengan nada penuh urgensi.
meskipun sepertinya kata-katanya tidak didengarkan. Petugas itu memotong dengan nada tajam. Itu tidak penting. Anda tidak bisa tinggal di sini. Terlepas dari apakah rumah ini ditinggalkan atau tidak, ini tetap properti pribadi. Pergi sekarang atau saya harus menangkap Anda dan membawa anak ini ke dalam perlindungan. Ancaman itu begitu keras dan Davide menyadari bahwa ia tidak punya pilihan. Membayangkan dirinya terpisah dari Lucia, meninggalkan putrinya menghadapi semuanya sendirian, adalah hal yang tak sanggup ia terima. Kembali ke tenda dengan suara yang tertahan, Davide berkata kepada Lucia, "Kita harus pergi, sayang. Masukkan barang-barangmu ke dalam ransel. Kita akan menemukan tempat lain, oke?" Upayanya untuk terdengar meyakinkan dikhianati oleh sedikit getaran di suaranya. Bersama-sama, mereka meninggalkan tempat perlindungan sementara mereka, melewati lampu terang mobil patroli. Davide merasakan tatapan petugas itu menembus dirinya, dan ia menahan dorongan untuk berlari. Saat mereka berjalan di kegelapan, Davide menahan air matanya. Lucia, yang merasakan kegelisahan ayahnya, menggenggam tangannya lebih erat. Melihat wajah putrinya, Davide mendapati ekspresi keteguhan yang mengejutkannya, mengingatkannya pada kekuatan yang mereka berdua miliki. "Tidak apa-apa, ayah. Orang-orang jahat itu setidaknya tidak menyakiti ayah, jadi semuanya akan baik-baik saja," kata Lucia dengan keyakinan yang sangat menggerakkan hati Davide. Ia ingin sekali meresapi keyakinan itu, mengambil kekuatan dari keteguhan yang ia lihat bersinar pada putrinya, tetapi beratnya masa depan yang tidak pasti terasa menghantuinya. "Aku harus tetap kuat untuk kami berdua," tekad Davide saat mereka terus berjalan, meninggalkan satu-satunya tempat yang mereka sebut rumah. "Aku tidak boleh membiarkan dia melihatku hancur. Aku harus menjadi pilar tempat dia bersandar." Saat mereka berjalan di bawah langit malam yang luas, Davide dan Lucia akhirnya tiba di sebuah taman, tempat yang tenang yang menjanjikan istirahat sejenak. Kelelahan Lucia terlihat jelas. Langkahnya sedikit tertatih-tatih karena lelah. Melihatnya kesulitan, Davide membimbingnya ke sebuah bangku terpencil, tempat yang tenang di mana mereka bisa berhenti sejenak. Dengan hati-hati, Davide mengangkat Lucia ke pangkuannya, memberinya kehangatan dan kenyamanan di tengah cobaan yang mereka hadapi. Sebelum tertidur kembali, suara Lucia yang lemah karena kelelahan terdengar, "Ayah, aku lapar. Tidak ada makanan sampai pagi, aku tidak begitu suka makanan sekolah." Kata-katanya menusuk hati Davide seperti belati tajam. Ketidakmampuannya untuk mengatasi rasa lapar putrinya menghantui pikirannya dengan sangat menyakitkan. "Bagaimana aku bisa melindungimu dari dunia jika aku bahkan tidak bisa memberimu makan?" pikirnya. Kenyataan pahit itu menghantamnya dengan keras. Sambil menahan tangis, Davide dengan lembut mengelus rambut Lucia, mencoba memberikan kenyamanan sebisanya. "Aku tahu, sayang, aku tahu. Tapi cobalah makan sesuatu saat istirahat di sekolah besok ya. Bersabarlah sedikit lagi. Pagi akan segera datang." Dengan kelopak mata yang berat karena lelah dan lapar, Lucia memandang ayahnya dan tersenyum lemah. "Baiklah, ayah. Aku sangat mencintaimu, dan aku akan mencoba membawa pulang beberapa kue untukmu," katanya, suaranya perlahan memudar ke dalam tidur. Dengan Lucia yang beristirahat dengan tenang di pangkuannya, Davide akhirnya menurunkan pertahanannya dan membiarkan air matanya mengalir. Setiap tetes air mata membawa beban kegagalannya sebagai seorang ayah. "Tuhan, sampai kapan dia harus menanggung hidup seperti ini?" pikirnya. Hatinya terasa sakit oleh rasa cinta yang tak terbatas untuk putrinya. Melihat ke arah bintang-bintang, Davide mencari tanda harapan, petunjuk bahwa keadaan mereka mungkin akan segera membaik.
Tolong, beri aku kekuatan untuk mengubah nasib kami. Aku rela melakukan apa saja. Aku hanya butuh kesempatan, bisiknya ke dalam malam, sebuah permohonan sunyi untuk hari esok yang lebih baik bagi Lucia. Saat hari baru tiba, Davide dan Lucia kembali ke rutinitas mereka yang biasa. Mengantar Lucia ke sekolah, memberi Davide sedikit rasa normal dan tujuan meskipun keadaan mereka tidak pasti. Jam-jam pagi berjalan lambat, setiap menit terasa berat oleh kekhawatiran tentang masa depan mereka. Saat waktu pulang sekolah tiba, Davide menunggu di tempat biasanya. Kegelisahannya tersembunyi di balik sikap tenangnya. Setelah sekolah, mereka menuju ke restoran Matteo, tempat yang telah menjadi sandaran bagi kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Namun hari ini, pemandangan mengejutkan menyambut mereka. Sebuah papan dijual, terpancang di fasad restoran. Hati Davide terasa hancur. Implikasi dari papan itu menusuk jiwanya. Ini tidak mungkin terjadi. Matteo tidak mungkin menyerah begitu saja. Dia alasan kenapa Lucia masih bisa makan dengan layak setiap hari. Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Tekadnya mengeras dalam hati. Di gang belakang, saat menunggu makanan biasa mereka, Davide mendekati Matteo dengan campuran kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Matteo, ada apa dengan papan dijual itu? Aku tidak percaya kau akan menyerah pada restoran ini. Kau bukan orang yang mudah menyerah, tanyanya. Suaranya penuh dengan nada mendesak. Matteo membalas tatapan itu dengan rasa pasrah dan kesedihan yang dalam, mencerminkan pergolakan yang juga ia rasakan. Davide, aku tidak punya pilihan. Masalah keuangan restoran ini sudah terlalu berat untuk ditanggung. Menjualnya tampak seperti satu-satunya jalan keluar. Aku minta maaf atas dampaknya pada kalian dan semua orang yang bergantung pada kami. Untuk minggu ini, setidaknya aku pastikan masih ada makanan. Aku harus pergi selama seminggu, dan selama aku tidak ada, putriku akan mengelola semuanya. Dia juga akan mengurus kalian, jelas Matteo. Suaranya penuh penyesalan. Dilanda berbagai emosi dan ketakutan tentang masa depan, pikiran Davide berputar-putar. Prospek kehilangan sumber makanan dan ketidakpastian mengenai restoran Matteo mendorongnya ke jurang keputusasaan. Bagaimana jika kami kehilangan sumber makanan? Bagaimana jika keadaan semakin memburuk? Pertanyaan-pertanyaan ini membanjiri pikirannya. Di tengah kekacauan ini, secercah inspirasi muncul di pikirannya. Latar belakangnya di bidang periklanan yang dulu hanya kenangan masa lalu, kini tampak seperti aset yang sangat berharga. Aku bisa memanfaatkan keahlianku. Aku tahu apa yang bisa kulakukan, pikir Davide. Rasa takutnya mulai berganti dengan tekad yang baru. Dengan raut penuh tujuan, Davide berkata kepada Matteo, "Matteo, aku punya rencana. Beri aku waktu 1 minggu untuk menggunakan keahlianku di bidang periklanan agar bisa menarik lebih banyak pelanggan ke restoran ini. Sebagai gantinya, izinkan aku dan putriku tinggal di gudang. Itu akan menjadi tempat aman kami untuk malam hari," usulnya. Suaranya penuh harapan meskipun ada nada mendesak. Matteo, terkejut dengan tawaran yang tak terduga itu, mengambil beberapa saat untuk mempertimbangkannya. Restoran itu sudah berada di ambang penutupan dan menjualnya tampak seperti satu-satunya pilihan yang masuk akal. Namun, usulan Davide memberikan secercah harapan. Setelah jeda singkat, Matteo menjawab, "Baiklah Davide, kesepakatan. Kau punya waktu seminggu. Jika kau bisa meningkatkan jumlah pelanggan dan menunjukkan bahwa restoran ini masih punya potensi, aku akan mempertimbangkan ulang untuk menjualnya." Persetujuan yang hati-hati itu menjadi dorongan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan oleh Davide. Davide merasakan kelegaan sekaligus kecemasan saat mendengar jawaban Matteo. Beban untuk menyelamatkan restoran dan menciptakan tempat yang aman bagi Lucia terasa begitu berat. "Terima kasih Matteo.
Aku akan memberikan segalanya untuk membuat ini berhasil. Kau tidak akan menyesalinya, aku janji." Hari itu terasa lebih tenang bagi Davide. Akhirnya ia berhasil mengamankan tempat untuk mereka beristirahat. Saat matahari mulai terbenam, mereka tiba kembali di restoran dan melihat pintu gudang terbuka. Dengan hati-hati, mereka melongok ke dalam dan melihat seorang wanita muda sedang mengatur kasur di antara peti-peti, sebuah tempat tinggal sementara yang sederhana namun sangat berarti. "Selamat malam," sapa Davide. Suaranya bergema lembut di ruang kosong itu. "Maaf mengganggu. Anda pasti Putri Matteo, bukan?" Wanita itu menoleh, terlihat terkejut, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi senyuman hangat yang ramah. "Anda pasti Davide," katanya, mendekat dengan sikap terbuka. "Aku Erika, Putri Matteo, dan ini pasti Lucia kan? Dia cantik sekali." Nada suaranya hangat saat ia berjongkok untuk menyapa Lucia yang memandangnya dengan penuh perhatian. Erika mengajak mereka masuk dengan ramah. "Silakan masuk, duduklah dan santai. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Aku sudah menyiapkan sup hangat untuk menyambut kalian. Aku pikir kalian pasti lapar. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya untuk kalian." Tak lama kemudian, Erika kembali dengan semangkuk sup panas untuk masing-masing dari mereka. Bertiga, mereka duduk di atas peti di ruang penyimpanan, menikmati aroma harum yang memenuhi ruangan sambil menyantap hidangan itu dengan penuh syukur. Davide, yang sudah lebih tenang, mulai bertanya tentang Matteo. "Ayahmu," ia memulai, "katanya dia harus pergi hari ini. Apakah dia sudah berangkat? Aku tadinya mengira dia masih ada di sini saat kami kembali." Erika mengangguk mengonfirmasi keberangkatan ayahnya. "Ya, dia sudah pergi tadi pagi. Tapi sebelum pergi, dia memastikan aku siap mengelola semuanya di sini. Dia percaya padaku dan itu memberi aku kepercayaan diri lebih. Dari apa yang aku lihat, sepertinya kau juga memiliki kecerdasan dan kebaikan hati seperti ayahku. Aku yakin semuanya akan baik-baik saja." Davide tersenyum dan senyum itu mendapat balasan malu-malu dari Erika. "Omong-omong, sup ini luar biasa. Kau pasti mewarisi bakat memasak dari ayahmu. Apakah kau menikmatinya?" Erika mengangguk dengan semangat, matanya berbinar penuh antusiasme. "Ya, aku suka memasak. Memasak adalah caraku mengekspresikan diri, tapi itu bukan cita-citaku. Sejujurnya, aku selalu bermimpi mencari nafkah melalui musik. Memasak memang menyentuh jiwa, tetapi musik menyentuh hati." Davide mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh semangat Erika. Musik memang punya kekuatan yang unik, ya? Musik menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui kata-kata. Aku juga menyukainya. Aku bermain beberapa alat musik loh, kau tahu? Aku bisa memainkan piano, gitar, bahkan sedikit biola. Lucia, meski diam, mengikuti percakapan dengan rasa ingin tahu khas anak-anak. Matanya bergantian memandang Davide dan Erika, memperhatikan senyum yang mereka tukar. Pemandangan itu cukup langka sehingga menarik perhatian Lucia dengan saksama. Baginya, melihat ayahnya berbicara begitu hangat dan penuh semangat adalah sesuatu yang baru. Wajah Davide yang biasanya dihiasi kekhawatiran kini bersinar dengan senyuman tulus yang hampir asing baginya. Saat Davide dan Erika melanjutkan obrolan dengan lancar, Lucia menunggu dengan sabar sampai ada jeda untuk menyampaikan pikirannya sendiri. Ketika momen itu tiba, ia berbicara dengan kepolosan khas anak-anak. "Ayah, menurutmu Erika tidak akan jadi ibu yang hebat?" Ucapan Lucia langsung membuat Davide terkejut. Wajahnya memerah dan ia tampak sangat canggung, berusaha keras menemukan kata-kata yang tepat sambil terkekeh gugup. "Lucia, astaga. Erika, maafkan aku. Dia hanya seorang anak kecil. Kau tahu bagaimana anak-anak, kan?" Katanya tergagap.
mencoba meredakan situasi. Erika tersipu mendengar komentar itu, tetapi segera tertawa dengan tulus disertai senyuman hangat. "Jangan khawatir, Davide. Dia sangat menggemaskan. Aku mengerti, mengingat semua yang kalian berdua alami. Dia pasti sangat merindukan sosok seorang ibu," kata Erika dengan nada penuh kasih dan sedikit candaan. Momen canggung ini tidak mengurangi suasana hangat malam itu. Sebaliknya, momen ini justru membawa rasa kedekatan dan kemanusiaan yang lebih dalam interaksi mereka. Mereka terus mengobrol selama beberapa waktu, sampai akhirnya Erika harus pergi. Ia mengucapkan salam perpisahan, meninggalkan Davide dan Lucia sendirian di ruang penyimpanan yang sunyi dan gelap. Setelah Erika pergi, Davide dan Lucia membuat diri mereka nyaman di atas kasur yang kini menjadi tempat tidur mereka. Ruang penyimpanan kecil itu terasa damai, sebuah tempat perlindungan yang tenang setelah suasana hangat dan meriah bersama Erika. Saat mereka berbaring di atas tempat tidur darurat itu, pikiran Davide terus memutar ulang tawa dan percakapan yang terjadi malam itu. Namun, sebelum ia terlelap, Lucia memecah kesunyian. "Ayah, aku lihat bagaimana ayah memandang Erika. Ayah suka dia, kan? Tidak ada gunanya berbohong padaku. Ayah terlihat konyol." Terkejut dengan kejujurannya, Davide tertawa. "Saatnya tidur, nak. Tidak ada lagi pembicaraan hari ini. Ayah sudah lelah," jawabnya, hatinya tersentuh oleh komentar Lucia yang tajam. Lucia tertawa kecil dan menambahkan, "Dia juga suka ayah. Aku bisa lihat. Dia juga terlihat konyol dengan ayah." Ucapannya dengan kepolosan percaya diri seorang anak membuat Davide terdiam. Ia memperhatikan Lucia menutup matanya dengan senyuman puas di bibirnya sebelum tertidur, meninggalkan Davide sendirian dengan pikirannya. Davide merenungkan kemungkinan dari apa yang dikatakan Lucia. Bisakah itu benar? Apakah Erika benar-benar merasakan sesuatu padanya, ataukah itu hanya imajinasi liar seorang anak? Gagasan itu terasa terlalu jauh. Ia memang merasakan adanya hubungan dengan Erika, tetapi kerumitan situasi mereka membuat kemungkinan adanya perasaan timbal balik tampak tidak masuk akal. Terlarut dalam pikirannya, Davide akhirnya menyerah pada rasa lelah dan tertidur. Keesokan paginya, Erika menyambut mereka dengan ceria seperti biasanya, menyajikan sarapan untuk Davide dan Lucia, sebuah bentuk kebaikan yang melampaui harapan. Saat mereka menikmati makanan sederhana yang disiapkan dengan penuh kasih, Erika mengangkat topik tentang restoran. "Apakah kamu punya ide tentang apa yang akan kamu lakukan untuk membantu restoran? Ayahku bilang kamu pandai dalam periklanan dan mungkin punya rencana," katanya dengan nada ingin tahu yang tulus dan penuh harapan. Davide, yang sedang mengunyah rotinya, menjawab, "Aku masih memikirkannya, tapi aku ingin melihat-lihat tempat ini dulu. Mungkin setelah itu, aku akan punya ide yang lebih jelas." Memahami inti dari apa yang kita iklankan sangat penting untuk membuat sesuatu benar-benar menonjol. Erika memahami kebutuhan Davide untuk konsentrasi dan waktu dalam menyusun rencana, dengan ramah menawarkan untuk mengantar Lucia ke sekolah. "Aku bisa membawa Lucia bersamaku supaya kamu punya lebih banyak waktu untuk fokus pada rencanamu," sarannya. Tawaran itu lebih dari sekadar bantuan. Itu menunjukkan kepercayaan dan dukungannya yang mendalam terhadap upaya Davide. Bersyukur atas kebaikannya, Davide menerimanya dengan penuh penghargaan. "Itu akan sangat membantu. Terima kasih, Erika. Aku jamin semua dukungan dan perhatianmu pada kami berdua tidak akan sia-sia. Begitu juga dengan kepercayaan ayahmu padaku." Ucapan terima kasihnya tulus dengan keyakinan bahwa Lucia akan berada di tangan yang baik. Setelah Erika dan Lucia pergi, Davide berjalan dari ruang penyimpanan menuju dapur. Ia kemudian melanjutkan ke bagian utama restoran, di mana meja-meja kosong menunggu kembalinya para pelanggan.
Keheningan ruang yang tidak terisi terasa dalam, namun bagi Davide itu penuh dengan potensi. Saat ia mengamati sekeliling, pandangannya tertuju pada papan tulis di dekat pintu masuk. Papan itu menyambut calon pelanggan dengan pesan yang mengundang. Pada saat itulah sebuah ide mulai terbentuk dalam benak Davide. Ketika Erika kembali, Davide sudah menunggunya. Duduk di atas beberapa peti di area penyimpanan, penuh semangat dengan ide barunya. Ia segera berbagi pikirannya dengan Erika. Bayangkan jika kita mengubah papan tanda di pintu masuk ini untuk menyampaikan sesuatu yang unik, sesuatu yang membuat orang penasaran dan ingin masuk untuk melihat apa yang terjadi. Semangatnya menular. Davide menjelaskan lebih lanjut. Kita bisa mempromosikan hidangan spesial, penawaran, atau bahkan malam bertema, sesuatu yang sering berubah dan membangun antisipasi serta kegembiraan. Keahliannya dalam pemasaran terlihat jelas dalam usulannya. Erika mendengarkan dengan saksama, ekspresinya cerah saat membayangkan pendekatan baru ini, meskipun ia tetap sedikit ragu. Aku suka konsepnya, Davide, tapi kita harus mempertimbangkan kondisi restoran saat ini. Kita tidak boleh menambah terlalu banyak biaya tambahan, ujarnya dengan nada yang mencampurkan harapan dan kehati-hatian. Ini harus menjadi sesuatu yang sederhana tapi berdampak besar. Memahami kekhawatirannya, Davide berhenti sejenak, menutup matanya, menyaring berbagai ide di benaknya, mencari yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Tiba-tiba, inspirasi muncul. Bagaimana kalau kita memperkenalkan sebuah permainan? Misalnya, pelanggan bisa memesan hidangan misteri, sebuah menu acak, dan sebelum mereka makan, mereka harus menebak nama hidangannya. Jika mereka menebak dengan benar, mereka mendapatkan makanannya gratis beserta minuman. Keraguan awal Erika dengan cepat berubah menjadi gelombang antusiasme. Kesederhanaan dan kreativitas usulan Davide membuatnya terpikat. Itu brilian, Davide. Ini cara yang menyenangkan dan menarik untuk menarik pelanggan tanpa biaya besar. Selain itu, ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pelanggan. Serunya, kekagumannya pada kecerdikan Davide semakin mendalam. Tersentuh oleh kegembiraannya, Erika maju dan memeluk Davide. Terkejut dengan gestur tersebut, Davide tersipu. Wajahnya memerah saat ia perlahan membalas pelukan itu. Campuran rasa malu dan kebahagiaan mewarnai ekspresinya saat mereka berbagi momen itu. Saat mereka melangkah mundur dengan senyuman malu-malu di wajah mereka, suasana di antara mereka berubah secara halus. Namun Davide, sambil berdeham, mengembalikan pembicaraan ke jalurnya. Mari kita mulai merencanakan. Kita perlu menyebarkan informasi ini dan mungkin juga memikirkan permainan atau acara lain yang bisa kita adakan. Akan sangat baik jika kita punya sesuatu yang unik setiap hari untuk membuat pelanggan terus datang kembali. Erika termotivasi oleh tekad Davide menyambut dengan antusias. Tentu mari kita lakukan. Dan aku juga punya beberapa ide lagi yang mungkin sesuai dengan anggaran kita. Percakapan mereka mengalir dengan penuh ide dan antisipasi yang penuh harapan saat mereka mendiskusikan potensi kebangkitan kembali restoran Matteo. Dengan rencana yang sudah disiapkan dan semangat di udara, Erika mengambil alih implementasi ide mereka. Ia mengambil papan tulis dan dengan huruf yang jelas dan mengundang, menulis sebuah pesan yang dirancang untuk membangkitkan rasa penasaran. Pesan hidangan acak dan tebak namanya. Jika kamu benar, makananmu gratis. Ia meletakkan papan itu di luar dengan campuran rasa gugup dan harapan, bertaruh pada kreativitas dan rasa ingin tahu orang-orang untuk menghidupkan kembali restoran tersebut. Di dalam restoran, saat pintu mulai dibuka, Erika sibuk di dapur untuk mengalihkan pikirannya dari rasa gugup.
Ia membersihkan beberapa piring yang tersedia, mencuci dan mengeringkannya dengan sangat teliti. Apakah ini akan berhasil? Bagaimana jika tidak ada yang mau mencoba? Sebuah ide bagus saja belum tentu cukup. Meskipun kegelisahannya semakin meningkat, Erika tetap berpegang pada keyakinannya terhadap rencana kreatif mereka. Keheningan dan ketegangan tiba-tiba terpecah oleh suara lonceng pintu, menandakan kedatangan seorang pelanggan. Jantung Erika berdegup kencang. Ia segera mengelap tangannya di celemek dan bergegas menyambut pengunjung tersebut. Seorang pria berdiri di pintu, wajahnya menunjukkan rasa penasaran saat ia bertanya tentang papan tanda di depan. "Saya melihat promosi di pintu masuk. Bagaimana cara kerjanya? Benarkah bisa makan gratis?" Suaranya memancarkan campuran rasa ingin tahu dan skeptisisme. Erika dengan susah payah menahan kegembiraannya, menjelaskan aturan main dengan penuh semangat. "Anda memesan hidangan acak dari menu kami, dan saya akan menyiapkannya untuk Anda. Sebelum Anda mencicipinya, Anda harus menebak nama hidangannya. Jika Anda benar, hidangan itu dan minuman akan gratis." Matanya berbinar penuh harapan, merasa bahwa pertukaran sederhana ini mungkin menjadi awal dari sesuatu yang besar. Pelanggan tersebut yang terkesan dengan konsepnya dengan cepat menyetujui. Kedengarannya menyenangkan. "Saya akan mencoba tantangannya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya," ujarnya sambil duduk di salah satu meja. "Tolong, saya ingin memesan hidangan acak." Erika mengangguk, hampir tak percaya pada keberuntungan yang begitu cepat datang, lalu segera kembali ke dapur untuk menyiapkan pesanan pertama hari itu. Saat ia memilih bahan-bahan, gelombang energi baru mengalir dalam dirinya. "Ini mungkin benar-benar berhasil," pikirnya. Sebuah senyuman penuh harapan menyebar di wajahnya. Sementara itu, di ruang penyimpanan, Davide terjebak dalam campuran kekhawatiran dan harapan, bergantian antara menyempurnakan rencananya dan mengintip ke dapur, ingin tahu kabar dari Erika. Tidak adanya berita segera membuatnya cemas, memunculkan keraguan tentang usaha mereka. Bagaimana jika tidak ada lagi yang tertarik? Bagaimana jika ini gagal total? Pikirnya, berusaha melawan pikiran negatif. "Tidak, aku harus tetap positif. Ini akan berhasil, hanya masalah waktu." Ia meyakinkan dirinya sendiri, berpegang pada harapan bahwa absennya Erika menandakan ia terlalu sibuk untuk ke ruang penyimpanan. Davide menunggu sepanjang pagi, berharap mendapat kabar dari Erika, tetapi ia harus pergi untuk menjemput putrinya dari sekolah. Saat ia kembali, rasa cemasnya berubah menjadi rasa ingin tahu ketika ia melihat Erika sibuk memberi makan tunawisma di gang belakang. Kegembiraan Erika terasa jelas saat ia melihat Davide dan mengajak mereka masuk. "Kamu tidak akan percaya, idemu sukses besar. Hari ini kami kedatangan lebih banyak pelanggan daripada biasanya. Kamu benar-benar jenius, Davide. Semuanya berjalan lancar." Kegembiraannya terpancar, matanya bersinar dengan semangat kemenangan. Mendengar laporannya, Davide tak bisa menahan tawa, suara penuh dengan kebahagiaan sejati. "Serius? Itu luar biasa. Kamu tidak tahu betapa leganya aku mendengar itu." Erika kemudian menjelaskan bahwa hanya 4 pelanggan yang berhasil menebak nama hidangan mereka yang menambahkan lapisan kesuksesan. Bukan hanya trik itu menarik orang masuk, tetapi juga menguntungkan. Tapi kita tidak bisa berpuas diri. Kita perlu menjaga ide-ide tetap segar dan memperkenalkan sesuatu yang baru. Saat aku menunggu, aku memikirkan langkah selanjutnya. Bagaimana kalau kita mencoba hal serupa dengan jus? Pelanggan bisa mencoba menebak rasanya. Jika mereka benar, mereka mendapatkan isi ulang tanpa batas. Erika masih terbawa semangat dari hari sebelumnya, menyambut ide baru Davide dengan antusias. "Luar biasa,
Aku suka ide ini. Sepertinya tantangan benar-benar menarik perhatian orang, terutama anak-anak muda. Keesokan harinya mereka menempatkan papan tanda baru di jalan. Pesan jus, acak dan tebak rasanya. Jika kamu benar, minum sepuasnya. Mereka berharap ide ini akan berhasil, tetapi meskipun menarik minat beberapa orang, peningkatan jumlah pelanggan tidak sebesar hari sebelumnya. Saat sore menjelang, setiap pelanggan yang datang tampak penasaran. Tetapi jumlah pengunjung berkurang secara bertahap dan aktivitas di restoran tetap tidak terlalu berbeda. Di penghujung hari, Erika mendatangi Davide di ruang penyimpanan. Wajahnya tampak khawatir. Davide, konsep jus itu bagus, tapi tidak membawa jumlah pelanggan yang kita butuhkan. Mungkin kita memerlukan sesuatu yang lebih mencolok, sesuatu yang benar-benar membedakan kita dari tempat lain, sesuatu yang menarik perhatian besar, ungkapnya dengan nada suara yang sedikit menunjukkan kekalahan. Davide, peka terhadap kecemasan Erika, merenung dalam-dalam mencari ide yang bisa menjadi terobosan. Kemudian ia teringat sebuah detail yang pernah dibagikan Erika tentang minat pribadinya. Erika, kamu pernah bilang suka musik kan? Kamu main alat musik atau pernah tampil di depan orang? Usulannya mengisyaratkan kemungkinan arah baru yang bisa menghubungkan minatnya dengan strategi bisnis mereka. Mungkin menawarkan daya tarik unik bagi restoran. Erika terkejut dengan perubahan topik yang tiba-tiba. Ia berhenti sejenak. Ya, aku suka musik dan aku bisa main gitar, tapi aku tidak pernah tampil di depan umum. Selama ini, aku hanya bermain untuk diriku sendiri dan ayahku. Maksudmu apa? Tanyanya, dengan nada suara yang sedikit penuh keraguan dan sedikit cemas tentang arah percakapan ini. Davide tersenyum tipis, keheningannya berbicara banyak yang membuat Erika secara naluriah mundur. Kamu tidak serius menyuruhku tampil, kan? Davide, aku tidak yakin aku bisa melakukannya. Ide itu terdengar hebat, tapi bagaimana kalau aku terlalu gugup dan tidak bisa bernyanyi? Melihat kekhawatiran dan keraguan di mata Erika, Davide menyadari bahwa gagasan tampil di depan umum membuatnya takut. Namun, ia mengajukan solusi. Bagaimana kalau begini? Kamu mulai dengan tampil hanya untukku dan Lucia. Anggap saja itu sesi latihan. Kalau kamu nyaman dengan kami, mungkin kamu bisa tampil untuk seluruh restoran, ujarnya dengan nada yang tenang dan mendukung. Awalnya, Erika tampak sangat ragu. Gagasan tampil, bahkan di depan audiens kecil yang ramah, menyentuh sarafnya dan membangkitkan ketakutan terbesarnya. Bagaimana kalau aku fals? Aku cuma amatir, Davide. Aku tidak punya pelatihan. Aku tidak pernah belajar bernyanyi dengan benar. Akunya, suaranya dipenuhi rasa takut, sekaligus kerinduan untuk berbagi hasratnya. Davide tidak gentar, terus mendorongnya dengan lembut. Erika, kami percaya padamu, dan kami akan mendukungmu apapun yang terjadi. Ini adalah kesempatanmu untuk berbagi bakat, meskipun hanya dengan kami. Lucia, seperti biasa, menjadi pendukung penuh semangat, ikut menyemangati. Tolong nyanyikan untuk kami, Erika. Aku yakin suaramu seperti putri dari film-film. Matanya berbinar penuh harapan, memberikan dorongan yang dibutuhkan Erika. Setelah terdiam sejenak, Erika menyerah. Baiklah, aku akan mencobanya, tapi aku tidak janji apa-apa. Aku akan bernyanyi untuk kalian, tapi itu tidak berarti aku siap tampil di depan semua orang di restoran. Malam itu, ruang penyimpanan berubah menjadi panggung dadakan. Mereka duduk di atas peti. Davide memetik gitar sementara Erika mulai bernyanyi. Suaranya manis dan melodius, memenuhi ruangan, menampilkan bakat alami yang bahkan mengejutkan Davide. Saat melihat Erika bernyanyi, Davide merasakan gairah baru yang membara di hatinya, sebuah kebahagiaan mendalam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, membuatnya benar-benar terpesona oleh penampilannya.
Bagi Erika, terhanyut dalam musik dan kehadiran Davide itu menjadi sebuah pencerahan. Melihat jari-jari Davide yang terampil menghasilkan melodi dari gitar terasa seperti menyaksikan keajaiban. Dalam momen-momen itu, ia menyadari bahwa cintanya pada musik dan nyanyian terkait erat dengan perasaannya terhadap Davide. Realisasi ini memenuhi dirinya dengan gelombang emosi, campuran antara kebahagiaan karena penemuan itu dan kecemasan akan implikasinya. Setelah nada terakhir memudar dan suara Erika yang indah menggema di udara, ia bersinar dengan sukacita. Ide tampil yang sebelumnya menakutkan berubah menjadi sensasi yang menggembirakan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Sekarang aku tahu aku bisa melakukannya dan aku siap memberikan segalanya. Mari kita bawa musik ke restoran, serunya dengan suara yang penuh kepercayaan diri baru. Keesokan harinya, saat restoran dibuka kembali, suasana penuh semangat terasa jelas. Papan tanda di luar telah diperbarui dengan tulisan besar. Musik langsung. Tebak nama lagunya dan menangkan hidangan penutup. Tawaran unik ini membangkitkan rasa penasaran dan menarik kerumunan yang mencari bukan hanya makanan, tetapi juga pengalaman yang menyenangkan. Davide membuat panggung sederhana dari peti buah, menciptakan area pertunjukan yang sederhana tetapi menarik untuk Erika. Kesederhanaan panggung dihiasi dengan buah-buahan berwarna-warni membuatnya terasa hangat dan mengundang. Mengenakan pakaian kerja yang disiapkan oleh Erika, Davide menjalankan dua peran dengan lancar, menyajikan dan memasak, menampilkan keahliannya di dapur. Sementara itu, Lucia kecil ikut terlibat sepenuhnya, membantu ayahnya dengan dedikasi yang memikat hati pelanggan. Ia mengantarkan bahan makanan, mengumpulkan piring, dan bergerak lincah di dapur dengan kepolosan dan semangat seorang anak. Saat siang bergulir, restoran dipenuhi pelanggan. Semua tertarik oleh daya tarik musik langsung dan tantangan seru yang ditawarkan. Erika dengan suara merdunya yang memesona, memikat para tamu, memenuhi ruangan dengan penampilannya yang harmonis. Setiap lagu yang ia bawakan disambut dengan tepuk tangan meriah dan para pelanggan antusias mengikuti permainan tebak lagu, berharap memenangkan hadiah hidangan penutup. Davide meskipun sibuk dengan tuntutan restoran yang ramai, selalu menemukan waktu untuk melirik ke arah Erika. Setiap kali ia melewati panggung, ia berhenti sejenak untuk menyaksikan penampilannya. Senyum selalu menghiasi wajahnya. Pertukaran singkat itu, tatapan dan senyum yang dibagikan hanya terputus saat pelanggan membutuhkan perhatiannya. Meski begitu, senyum Davide tetap bertahan menjadi bukti kekaguman dan pesona mendalam yang ia rasakan terhadap Erika. Saat kembali ke dapur yang penuh dengan kesibukan, komentar tajam Lucia membuat Davide terkejut. Ayah pakai senyum konyol itu lagi. Aku belum menyerah untuk punya ibu, candanya dengan ceria. Terkejut oleh ucapan itu, Davide dengan cepat mengalihkan fokusnya. Ayo, kita fokus ke piring-piring ini ya. Kita punya banyak pekerjaan. Jangan banyak bicara dan hati-hati dengan gelas-gelas itu. Pakai kursi untuk mencapainya, katanya sambil berusaha tetap tenang. Namun nada suaranya memancarkan keceriaan, mencerminkan semangat yang mengalir dalam dirinya. Jelas sekali bagi Davide, hari itu lebih dari sekadar menyelamatkan restoran. Itu tentang kebahagiaan dan hubungan yang mulai tumbuh di sekitarnya. Dalam hari-hari setelah kepergian Matteo, popularitas restorannya melonjak. Setiap hari jumlah pelanggan meningkat, tertarik bukan hanya oleh janji makanan yang lezat, tetapi juga oleh suasana unik yang kini menyelimuti tempat itu. Ketika Matteo kembali dari perjalanannya, ia disambut dengan pemandangan yang membuatnya tertegun.
Pintu masuk restorannya ramai dengan orang-orang. Sebuah pemandangan yang mengingatkan pada masa kejayaannya. Suara merdu Erika yang menyanyikan lagu untuk audiens yang terpesona berpadu dengan obrolan riuh para pelanggan. Yang paling mencolok adalah tidak adanya papan dijual yang dulu menandakan penutupan restoran yang semakin dekat. Saat masuk, keterkejutan Matteo semakin besar ketika melihat Davide yang telah beralih peran menjadi pelayan dengan mulus, memancarkan keanggunan dan profesionalisme. Dengan pakaian rapi dan senyum penuh kebahagiaan, Davide menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang kembali, Matteo. Bagaimana perjalananmu? Semoga tidak terlalu melelahkan." Sapanya dengan santai, menyembunyikan kerja keras dan dedikasi yang telah mengubah restoran itu. Matteo, yang diliputi oleh transformasi ini dan suasana ramai di hadapannya, tertawa dengan campuran kebahagiaan dan rasa lega. Air mata kebahagiaan mengalir untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bisnis yang berkembang pesat ini melampaui segala sesuatu yang ia bayangkan selama masa-masa sulitnya. Dengan penuh rasa syukur, ia berkata, "Kamu telah melakukan pekerjaan luar biasa. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Aku berhutang nyawa padamu, Davide." Meski emosinya meluap, Matteo segera menguasai dirinya. "Kita tidak punya banyak waktu untuk bicara atau menangis. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ayo kita mulai lagi," ujarnya, melangkah ke restoran dengan semangat baru. Bekerja bersama Davide terasa seperti mereka adalah tim yang telah seirama selama bertahun-tahun. Masa ini menandai bukan hanya kebangkitan restoran, tetapi juga pembentukan keluarga baru yang terikat oleh aspirasi bersama, kerja keras, dan yang terpenting, musik. Transformasi restoran Matteo menjadi pusat kebahagiaan yang hidup adalah bukti bahwa harapan dan kreativitas dapat menerangi masa-masa tergelap, membuka jalan baru yang penuh kehidupan dan warna. Setelah hari yang sibuk, restoran itu beristirahat dalam ketenangan. Dalam keheningan ini, Matteo mengundang Davide untuk berbicara secara pribadi di ruang penyimpanan, sementara Erika dan Lucia menikmati momen tenang di dapur, menyantap sisa hidangan penutup. Dengan penuh rasa syukur, Matteo tidak ragu untuk menyampaikan penghargaan kepada Davide. "Aku tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan rasa terima kasihku atas semua yang telah kamu lakukan. Kamu tidak bisa membayangkan betapa besar artinya ini bagiku dan putriku. Hari ini bukan hanya dia yang tampil, tetapi kamu juga, temanku." Davide dengan kerendahan hatinya yang biasa menerima pujian itu. Butuh kreativitas dan bantuan semua orang, terutama Erika, untuk melewati tantangan ini. "Saya tidak melakukannya sendiri, Pak Matteo. Ini tidak akan mungkin tanpa dia." Senyum Matteo melebar ketika Davide mengakui kontribusi besar Erika terhadap kesuksesan mereka. "Kamu boleh tetap rendah hati, tapi kemampuanmu malam ini tidak terbantahkan. Kamu menangani pelanggan seperti seorang profesional berpengalaman, dan semua orang senang dengan pelayanannya. Kamu benar-benar menunjukkan bahwa kamu bukan hanya pelayan yang hebat, tapi juga koki yang terampil," pujinya. Tiba-tiba suasana berubah ketika Matteo mengadopsi nada yang lebih serius. "Namun, saya harap kamu akan menjadi menantu yang sama luar biasanya seperti kamu sebagai karyawan. Atau kamu pikir saya tidak memperhatikan cara kalian berdua saling memandang?" ujarnya, membuat Davide benar-benar terkejut. Wajah Davide memerah hingga ke telinga saat mendengar komentar Matteo tentang kemungkinan hubungan yang lebih dalam dengan Erika. Menyadari bahwa perasaannya terhadap Erika cukup jelas hingga Matteo menyadarinya, membuatnya tidak bisa berkata-kata, terjebak dalam campuran kebahagiaan dan rasa malu. Saya tidak tahu harus berkata apa," jawabnya dengan tawa gugup.
Setelah hari penting itu, kehidupan semua yang terlibat mengambil arah yang tak terduga. Pengamatan tajam Matteo tentang hubungan Davide dan Erika yang mulai tumbuh terbukti benar ketika Davide melamar Erika tak lama setelah itu. Erika menerima lamaran itu dan jawabannya yang positif tidak mengejutkan baik Lucia maupun Matteo. Pernikahan mereka dirayakan dengan sukacita 2 bulan kemudian. Davide secara resmi bergabung dengan staf restoran, bekerja bersama Erika untuk tidak hanya menjaga bisnis tetap berjalan, tetapi juga mengejar impian yang lebih besar bersama. Upaya bersama mereka yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan semangat yang sama menghasilkan tabungan yang cukup untuk membeli sebuah rumah. Sementara itu Lucia yang telah menjadi bagian integral dan ceria dari restoran serta kehidupan Davide dan Erika sangat senang mengetahui bahwa ia akan segera memiliki saudara baru. Kabar bahagia ini menambahkan makna mendalam pada kisah mereka tentang ketangguhan dan kebersamaan, menandai awal dari garis keluarga yang penuh kasih dan menjanjikan. Seiring berjalannya waktu, restoran itu terus menjadi tempat berkumpul yang dicintai di komunitasnya, bahkan berkembang menjadi waralaba sukses di seluruh kota. Visi kreatif Davide digabungkan dengan semangat tak kenal lelah Matteo dan dukungan teguh Erika mengubah tempat itu menjadi mercusuar ketahanan, inovasi, dan pencapaian. Kehidupan keluarga yang stabil menjadi bukti kekuatan kerjasama, cinta, dan pengejaran mimpi. Hari-hari penuh perjuangan dan ketidakpastian kini tergantikan oleh masa depan yang kaya akan kemakmuran dan kebahagiaan, di mana setiap tantangan baru diterima bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat ikatan mereka. Warisan mereka yang ditandai oleh musik yang merdu, pengalaman kuliner yang tak terlupakan, dan kasih sayang mendalam satu sama lain, menjadi inspirasi bagi semua orang yang bertemu dengan mereka, sebuah bukti bahwa dengan persatuan dan cinta, mimpi benar-benar dapat menjadi kenyataan. Jika Anda menikmati kisah ini, kami mengundang Anda untuk menunjukkan apresiasi Anda dengan menyukai dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda memotivasi kami untuk terus membagikan cerita-cerita menarik hampir setiap hari. Jangan lewatkan perjalanan luar biasa berikutnya yang akan kami bagikan. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Sampai jumpa lagi.